Sobat bijak, entah kalian memperhatikan atau tidak, dalam setiap pembicaraanku terkait Sang Pencipta atau Yang Maha Esa, bukankah aku tidak pernah menyebutnya dengan kata Tuhan? Ingin tahu alasanku? Simak konten ini selengkapnya. Sobat bijak, di dalam kitab Vedanta jelas ada frase yang menyatakan bahwa Ekam Evam Adwityam Brahman Sadvipra Bahuda Vadanti, yang berarti demikianlah realitas tertinggi itu hanya satu, tiada duanya. Namun orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Maka sebenarnya tidak masalah kita menyebut Yang Maha Tunggal itu dengan berbagai sebutan. Apalagi melalui berbagai ajaran, kita tahu bahwa Sang Pencipta itu disebut sebagai yang tak terdefinisikan atau tak terpikirkan. Ada di dalam segalanya, sekaligus meliputi segala yang ada. Dengan ini, bisa kita pahami bahwa realitas tertinggi itu melingkupi segala aspek dalam eksistensi. Tapi menyebutnya dengan sebuah istilah yang sejatinya merupakan salah satu aspek dari eksistensinya yang termanifestasi dalam dualitas. Bagiku, itu agak mendistorsi kesadaran kita. Dan istilah yang aku maksud itu tentunya adalah Tuhan. Dengan segala hormat, tanpa niat lain di luar keinginanku untuk berbagi pengetahuan yang sebagaimana adanya dari informasi yang aku peroleh. Kata Tuhan itu sejatinya berasal dari ajaran Kapitayan. Tapi kata ini bukanlah mengacu secara langsung pada Yang Maha Esa. Dalam ajaran Kapitayan, sebutan yang ditujukan untuk Sang Pencipta yang merupakan sumber dari segala eksistensi adalah Sang Hyang Taya, yang mana Sang Hyang mengacu pada eksistensi luhur yang dijunjung tinggi atau diagungkan, sedangkan Taya berarti nihil atau kosong. Maka istilah Sang Hyang Taya dipahami sebagai eksistensi yang maha agung, yang berada di luar dari segala manifestasi yang berisi, atau dengan kata lain, berada di luar segala yang memiliki berbagai bentuk dan dimensi. Itulah yang mengacu pada kekosongan, yang dalam arti tak bisa didefinisikan. Tapi kekosongan itulah yang justru memiliki segala potensi dan pengaruh tertinggi. Itulah Sang Hyang Taya, yang dikenal sebagai Sang Pencipta, Yang Maha Esa, atau Yang Maha Kuasa. Sedangkan istilah Tuhan hanya mengacu pada salah satu aspek dari dualitasnya saja. Tuhan merupakan kutub positif dari energi mistikal Sang Maha Kuasa. Sedangkan kutub negatifnya disebut hantu. Dan dari yang aku pahami, ini seperti halnya yin dan yang dalam ajaran spiritual timur, Purusha Pradana, atau Siwa Shakti dalam ajaran Weda, dan positif negatif dalam kajian modern, yang merupakan dua kualitas berlawanan, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena diperlukan untuk membentuk sebab akibat demi keberlangsungan siklus kehidupan. Tanpa keseimbangan dari keduanya, justru akan terjadi kekacauan. Namun pada perkembangannya, Tuhan ini digunakan sebagai istilah yang ditujukan untuk menyebut Yang Maha Esa, sedangkan hantu hanya digunakan untuk menyebut arwah gentayangan atau roh jahat. Dan menurutku, itu sebuah kesalahpahaman. Dan aku pikir kesalahpahaman ini terjadi akibat mental manusia masih terombang-ambing dalam dualisme. Sejak dulu, mereka yang menyebut dirinya sebagai orang-orang beragama atau religius selalu terikat pada sisi baik dari dualisme itu dan menolak sisi lainnya, sehingga mereka menjatuhkan derajat dari hantu yang merupakan kualitas penyeimbang dan menjadikannya sebagai sebutan untuk entitas-entitas yang berfrekuensi dan berkesadaran rendah, lalu meninggikan hanya satu aspek saja, yaitu Tuhan, karena mereka
gandrung terhadap kebaikan dan anti terhadap keburukan. Tapi mereka tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka telah mengafirmasi diri mereka untuk menolak salah satu aspek dari Yang Maha Esa. Dan itu bisa diartikan bahwa mereka tidak menerima Yang Maha Esa seutuhnya. Bukankah begitu? Tapi kalian jangan menyalahartikan penjelasanku ini sebagai bentuk dukungan atas kejahatan. Tidak. Ini bukan dukungan atas kejahatan. Karena ketahuilah, kejahatan bukanlah lawan dari kebaikan. Kejahatan adalah konsekuensi dari ketidakseimbangan antara dualisme atau dualitas itu. Sebagai contoh, orang tua yang hanya bersikap baik atau bahkan terlalu baik, terlalu luluh, dan terlalu membela kepada anak-anaknya, tidak melatih mereka untuk berjerih payah, tidak menegur mereka ketika berbuat kesalahan, tidak memarahi mereka ketika itu diperlukan, tidak menghukum ketika mereka pantas mendapat hukuman, malah memaklumi atau justru membela anaknya meskipun sudah jelas mereka melakukan kesalahan. Aku sih bukan mau mengajari cara mendidik anak. Aku cuma mau menjelaskan konsekuensinya. Yang mana sikap-sikap yang semacam itu cenderung membentuk kualitas kepribadian anak itu menjadi lembek, cengeng, tidak mandiri, atau sebaliknya. Anak itu malah jadi ngelunjak dan semau-maunya. Dan bukankah ini justru bisa merugikan, baik bagi orang tuanya, juga bagi anak itu di kemudian hari? Bayangkan saja, ketika suatu saat si orang tua tidak lagi bisa memfasilitasi anaknya, sehingga ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan kesulitan, tapi karena sebelumnya mereka terbiasa memperoleh apa yang mereka mau dengan mudah, maka kecenderungan yang terjadi adalah mereka yang wataknya keras akan tumbuh menjadi orang egois dan semena-mena, entah terhadap orang tuanya atau pada orang-orang di sekitarnya. Sedangkan mereka yang dasar wataknya lemah akan menjadi cengeng dan mudah putus asa. Maka bukankah secara tidak langsung sikap orang tua yang terlalu baik itu tanpa disadari sudah menjadi kejahatan bagi dirinya dan anaknya? Bahkan orang lain pun ikut terkena imbasnya, karena mereka hanya mendidik anaknya dengan kebaikan tapi tidak dengan kebenaran. Dan hal yang serupa juga berlaku bagi orang tua yang bersikap terlalu kejam atau semena-mena pada anak-anaknya, sehingga anak yang dasar wataknya keras akan cenderung mendendam dan mencari pelampiasan. Anak yang wataknya lemah akan cenderung bermental kerdil atau traumatik. Intinya adalah sisi manapun dari dualisme itu, jika sudah berlebihan, akan mengakibatkan ketidakseimbangan, atau dengan kata lain, kejahatan. Maka menyadari dan menerima kebenaran itu secara utuh bukanlah tentang menjadi orang yang baik, apalagi terlalu baik. Ini adalah tentang merangkul dualitas itu sebagai bagian utuh dari realitas tertinggi dan segala eksistensi. Ini adalah tentang menjadi bijaksana, menjadi orang yang tahu kapan saat yang diperlukan untuk memanfaatkan sisi baik kita, dan kapan sisi buruk itu juga perlu kita gunakan. Kebijaksanaanlah antidot dari kejahatan. Maka ini adalah tentang menjadi seimbang, bukan berlebihan, tidak juga timpang. Karena itulah aku tidak pernah menyebut Sang Hyang Tunggal itu dengan kata Tuhan, tidak juga menolak hantu sebagai salah satu aspek darinya. Aku mau menerima Yang Maha Esa itu seutuhnya, karena ialah segalanya. Dan karena itulah aku membuat unsur Tuhan dan hantu, Yin dan Yang, Purusa dan Pradana, Shiva dan Sakti menjadi satu dalam diriku. Itulah aspek terpenting dalam yoga, dan itulah sikap yang diperlukan untuk merealisasi manunggal. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.